Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengkaji salah satu dari section di buku Huru-Hara Hari Kiamat. Ya, ini buah karya tulisan dari Ibnu Katsir. Dan kita akan temanya adalah membahas tentang dicabutnya ilmu dari umat manusia pada akhir zaman. Ini sebagai bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dicabutnya ilmu dari umat manusia pada akhir zaman. Sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu tilawatul Quran ya dari Ustadz Muhammad Ridwan Maulana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dari Al-Qari'ah tadi subhanallah ya. Jadi Allah telah memberikan peringatan kepada kita tentang hari kiamat. Tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hari kiamat itu? Dan ditekankan lagi, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Jadi ini dua kali disebutkan ya, ada dua ayat. Hari kiamat, 1. 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, inilah mahal luar biasanya Al-Quran. Ya, di sini Allah mengajarkan kita nih bagaimana untuk menekankan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu hari kiamat. Kita sadari gitu bahwa orang yang pandai, orang yang pintar itu bukan orang yang pandai atau pintar dalam hal akademis gitu kan, atau pintar di sekolah, bukan. Tapi apakah definisi orang pintar itu? Masih ingat nggak? Apa? Orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang pandai, orang pintar itu menurut Rasulullah SAW adalah orang yang selalu mengingat dan memikirkan kehidupan setelah kematian, yaitu ya hari kiamat ya, termasuk juga alam kubur. Nah, di sini kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari depan itu. Ya, diingatkan lagi bahwa hari kiamat itu dibandingkan dengan kehidupan dunia itu bagaikan apa? Kalau kita mencelupkan tangan jari kita ke laut, ya lautan, kemudian setelah itu kita angkat jari kita, itu ada tetesan air.
Jadi tetes air itu adalah digambarkan sebagai kehidupan dunia. Sementara air laut yang ada di sekelilingnya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi dunia itu sangat kecil sekali. Sementara hari kiamat itu sangat, wah, kita lihat ketika kita mengangkat tangan kita bayangkan lautan itu tuh tiada tepinya gitu, kelihatan sangat luas sekali. Jadi itu kita harus memikirkan seperti itu. Dan di sini tadi di surat Al-Qur'an tadi juga Ustadz Ridwan juga dibaca dan juga ada tilawah dari Ustazah Alifiyah Husnul Khotimah gitu. Dikabarkan tadi bahwa pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Bayangin ya, laron. Biasa kita naik mobil, naik motor, jalan di trotoar, di kantor, tegap gitu kan. Ya, jalannya wah luar biasa hebat, tapi nanti akan seperti laron yang berterbangan. Padahal kita nggak punya sayap, cuma kayak laron berterbangan. Ya, jadi seperti huru-haranya luar biasa. Dan juga gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung loh, gunung itu kalau kita pergi ke puncak gitu kan, ke Lembang gitu, atau ke Bogor, kita lihat gunung-gunung gitu, atau kalau kita ke pelosok-pelosok daerah, gunung-gunung itu keker, tinggi menjulang, tapi di sini bagikan bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa dibayangkan bulu dihambur-hamburkan. Ya, itu waduh, kalau udah gunung kayak gitu apalagi manusia seperti apa ya? Gitu. Kemudian di sini juga diingatkan ya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, diingatkan ya. Di sini kita harus maksud ini berarti kita mesti menyiapkan bekal ya buat hari kiamat. Ya, bekal pastinya. Kenapa demikian? Ya karena kita mau hidup senang di kiamat nanti kan, mau hidup senang. Siapa sih kita nanti dibayangi di lautan itu yang tiada batas, kehidupan yang tiada batas, yang luas itu, kita mau hidup susah? Gak ada yang mau kan ya. Nah, ya makanya itu kita harus selalu mempersiapkan kehidupan kita di hari akhir. Ya, dan jangan sampai ya naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai kembali ke tempat yang tidak enak seperti yang digambarkan di surat Al-Qur'an ini, yaitu di neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kata Allah di sini adalah api yang sangat panas, ya, api yang sangat panas. Ya, konon kabarnya jangankan apinya gitu kan, asapnya, hawanya aja udah membakar, ya, apalagi apinya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang ada di sini juga pemirsa sekalian dijauhkan dari azab, ya, azab akhirat, ya, alam kubur maupun di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Kita baca saja sebenarnya, ya. Ini baca dari Ibnu Katsir, ya, huru-hara hari kiamat. Ya, dicabutnya ilmu dari umat manusia pada akhir zaman. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah, sabda Rasulullah SAW, menjelang kiamat akan ada beberapa hari di mana ilmu dicabut, lalu diturunkanlah kebodohan dan terjadi banyak kerusuhan. Adapun kerusuhan ialah pembunuhan. Ya, itu hadisnya. Ya, jadi demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Amash dengan lafaz yang sama. Jadi ini semua menunjukkan bahwa suatu ketika nanti ilmu akan dicabut dari umat manusia di akhir zaman. Sehingga Al-Quran pun akan lenyap dari mushaf-mushaf dan dari dalam hati manusia. Masya Allah ya. Al-Quran lenyap bukan dari mushafnya aja, tapi dari hati manusia. Bayangin, dari hati manusia berarti apa? Manusianya yang menghafal Quran udah nggak ada berarti kan ya. Udah hilang begitu. Akhirnya manusia tidak memiliki ilmu. Yang ada hanyalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Mereka mengeluh dan menyatakan bahwa mereka hanya bisa mengucapkan La ilaha illallah. Padahal mereka mengucapkannya hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun demikian, ucapan itu berguna bagi mereka.
sekalipun mereka tidak pernah melakukan amal soleh dan tidak memiliki ilmu yang bermanfaat selain ucapan itu saja. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa ucapan mereka itu dapat menyelamatkan mereka dari neraka, boleh jadi maksudnya adalah bahwa kalimat tauhid itu mencegah mereka dari masuk neraka sama sekali. Karena kewajiban mereka hanya sekedar mengucapkan kata-kata itu. Sebab mereka tidak lagi dibebani melakukan amalan-amalan yang seruannya tak pernah sampai kepada mereka. Dan Allah Ta'ala jualah yang lebih tahu. Tetapi mungkin juga yang dimaksud adalah bahwa kalimat tauhid itu menyelamatkan mereka dari neraka setelah terlebih dahulu memasukinya. Dan dengan pengertian ini, boleh jadi mereka itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku benar-benar akan mengeluarkan dari neraka siapapun yang pada suatu hari selama hidupnya pernah mengucapkan La ilaha illallah, yakni sebagaimana yang akan diterangkan nanti pada bab syafaat ya, dan mungkin juga dimaksud adalah kaum yang lain, wallahu alam. Jadi adapun yang dimaksud di sini ialah bahwa ilmu akan dicabut di akhir zaman dan akan terjadi banyak kebodohan. Selain itu, terkandung pula dalam hadis ini pemberitahuan tentang bakal diturunkannya kebodohan, yakni bahwa orang-orang yang hidup di zaman itu akan diilhami kebodohan yang berarti ketidakpedulian Allah terhadap mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka akan tetap seperti itu, bahkan semakin bodoh dan sesat sampai dengan berakhirnya kehidupan dunia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW yang selalu berkata benar dan dipercaya perkataan itu mengabarkan yang artinya tidak akan terjadi kiamat pada seorang pun yang mengucapkan Allah, Allah, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali atas manusia-manusia yang jahat. Jadi itu tadi adalah kajian pendek kita tentang salah satu tanda-tanda hari kiamat, yakni dicabutnya ilmu gitu, dimana di hati manusia sudah tidak ada Al-Quran lagi, mushaf-mushaf juga sudah tiada gitu, dan hanya ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang mengucapkan La ilaha illallah gitu. Itu sebuah tanda-tanda hari kiamat ya gitu ya. Bukan berarti sekarang masih ada yang hafal Quran kiamat masih lama, enggak, kiamat sudah dekat ya, kiamat sudah dekat. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri kita ya, kita harus menyiapkan diri kita, jangan sampai kita lalai ya, karena kalau kita lalai bagaimana ya, nanti Ustadz Ridwan akan baca suratul ini ya, At-Takasur, tentang kelalaian ya manusia dalam hidupnya ya. Kita persilahkan Ustadz Ridwan Maulana untuk membacakan surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Shadaqallahul azim. Demikian kajian pendek pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita yang ada di sini juga sahabat-sahabat sekalian, ya, pemirsa sekalian, menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang Allah lindungi di dunia, di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Kita dijauhkan dari azabnya dan juga kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.